Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo sob, ketemu lagi dengan gua, ketemu lagi di vlog Mas Haji. Belum lama ini tersiar kabar di media sosial juga media berita ada dua peristiwa pembunuhan yang korbannya adalah driver taksi online. Simak terus video ini dari awal sampai selesai dan jangan lupa like, share, komen, dan yang belum subscribe langsung aja subscribe sekarang juga. Kasus pembunuhan pertama dilakukan oleh 4 orang pelaku yang keempatnya adalah perempuan. Dan bukan cuma itu, usia mereka masih sangat belia, yaitu belasan tahun. Latar belakang asmara sesama jenis berujung hilangnya nyawa seorang driver taksi online. Ceritanya berawal dari seorang yang berinisial Ika, perempuan, berusia 15 tahun berkenalan dengan seorang yang berinisial RM berusia 18 tahun di sebuah sosial media kencan aplikasi online. Sebelumnya Ika tidak tahu kalau RM itu adalah ternyata perempuan. Tapi karena kecocokan mereka, akhirnya mereka berpacaran dan Ika tidak mempermasalahkan mengenai hubungan sesama jenis tersebut. Hubungan mereka berjalan kurang lebih sekitar 3-4 bulan dan mereka memutuskan untuk saling bertemu. Dengan modal nekat, akhirnya Ika memaksakan dirinya untuk menemui RM di Bandung. Ika mengajak temannya berinisial SL berusia 19 tahun untuk menemaninya bertemu dengan RM di Pengalengan Bandung. Dengan modal nekat itu, mereka datang ke sebuah terminal di Bekasi pukul 10 untuk mencari kendaraan yang mereka sewa atau driver yang bisa mengantarkan mereka ke Pengalengan Bandung. Padahal mereka berdua, Ika dan SL sama-sama tidak punya uang untuk membayar sewa mobil tersebut. Dalam perjalanan, Ika dan SL menjemput teman mereka berinisial RK berusia 20 tahun di wilayah Jonggol, Bogor. Yang tidak lain adalah pacar sesama jenisnya, SL. Singkat cerita, jam 5 sore mereka tiba di Desa Marga Mulia Pengalengan Bandung untuk bertemu dengan RM. Dalam pertemuan itu, Ika bercerita pada RM bahwa Ika tidak memiliki biaya untuk membayar sewa kendaraan. Pada saat pertemuan itu, RM tidak minta izin pada orang tuanya, jadi RM juga tidak punya uang dan tidak mungkin mencari uang, meminjam, atau minta pada siapapun karena RM tidak minta izin pada orang tuanya untuk bertemu dengan Ika. Karena RM tahu orang tuanya pasti tidak akan setuju kalau RM mempunyai hubungan sesama jenis. Oleh karena itu, akhirnya mereka bersepakat untuk menghabisi nyawa sang driver, yaitu Bapak Samio Basuki berusia 60 tahun, pensiunan pegawai negeri sipil. Diawali dengan mengelabui si driver bahwa ada tambahan rute menuju Pantai Ranca Buaya di Kabupaten Garut. Dengan kesepakatan tambahan biaya 700.000. Jadi total biaya yang harus mereka bayarkan ada 1,7 juta rupiah. Driver tidak hafal jalan, jadi pada perjalanan di Pengalengan seakan-akan berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalan raya Banjaran Pengalengan, menuju jalan utama sekitar pukul 9 malam. Ika, RM, RK posisinya duduk di belakang, sementara SL duduk di depan di samping pengemudi. Di tengah perjalanan, di jalan raya Banjaran, mereka minta izin untuk berhenti sejenak karena salah satu di antara mereka ingin buang air kecil. Gelap, sunyi, sepi dimanfaatkan oleh para pelaku ini untuk menghabiskan nyawa sang driver. Ika yang posisinya duduk persis di belakang driver sudah siap dengan kunci Inggris yang pada keterangannya pada polisi dia dapatkan di mobil. Pukulan pertama mengenai kepala sang driver sampai dengan pukulan ke-8 ditambah dengan RM yang mencekik leher si driver sampai driver benar-benar kehilangan nyawanya. Pelaku membuang korban ke tepi jurang sejauh kurang lebih 200 meter dari tempat mobil mereka berhenti. Dan setelah itu para pelaku meninggalkan mayat korban dan kabur membawa mobil korban. Mereka kabur ke wilayah Bandung dan mereka menjual HP korban sebesar Rp200.000 hanya untuk sekedar untuk makan dan beli bensin karena mereka sama sekali tidak punya uang. Sampai di Cikalongetan Bandung, Ika yang mengendarai mobil korban menabrakkan mobil tersebut ke sebuah tiang dan mereka semua meninggalkan mobil.
Mereka numpang sebuah truk ke daerah Cikarang, dan sampai di Cikarang mereka berempat menaiki sebuah mini travel menuju Tarumajaya Bekasi, yaitu tempat tinggal SL. Di wilayah SL tersebut, mereka membuang semua barang bukti korban, mulai dari kunci mobil, kunci Inggris, dan dompet korban. Selang beberapa hari kemudian, polisi mengendus keberadaan mereka dan perilaku mereka, dan Satreskrim Polres Bandung menangkap mereka di 4 tempat yang berbeda. RK di Jonggol Bogor, SL di Tarumajaya Bekasi, RM di Pengalengan Bogor, dan esokan harinya Ika ditangkap di Mustika Jaya Bandung. Saat ini mereka terancam hukuman 20 tahun dengan hukuman maksimal seumur hidup untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Kejadian pembunuhan kedua terjadi pada tanggal 30 April 2020. Seorang pengemudi driver gokar bernama Ade Bahtiar Rifai terlihat tergeletak di sebuah trotoar di daerah Jalan Gurame, Rawamangun, Jakarta Timur. Saksi melihat korban keluar dari pintu kanan mobil kemudian teriak minta tolong. Pada saat yang sama, mobil Brio hitam milik korban dibawa kabur oleh pelaku. Tidak lama kemudian, korban terenggut nyawanya dengan bersimbah darah di sebuah trotoar. Pelaku bernama Irham berusia 23 tahun ditangkap polisi saat akan menjual velg mobil Brio hitam milik korban. Pelaku memesan taksi online gokar menggunakan akun palsu yang baru saja dibuatnya menggunakan identitas bernama Bambang. Di Jalan Gurame, pelaku menusukkan obeng yang berdasarkan keterangan pelaku, obeng tersebut didapatkan dari saku kantong jok belakang mobil milik korban. Pelaku menggunakan obeng tersebut untuk melukai korban sampai akhirnya bisa merenggut nyawa korban. Kemudian korban keluar berteriak minta tolong dan pelaku segera melarikan diri. Dalam keterangan polisi, korban membeli nomor SIM card baru untuk membuat akun sebagai penumpang aplikasi taksi online, kemudian menggunakan identitas palsu bernama Bambang. Alasan ekonomi yang membuatnya gelap mata. Istri pelaku baru saja melahirkan dan pelaku memiliki hutang sebesar 11 juta rupiah yang harus segera diselesaikan oleh pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis, pasal 340 KUHP dengan ancaman seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara, dan pasal 338 maksimal 15 tahun penjara, dan pasal 365 maksimal 9 tahun penjara. Well, itu tadi 2 kasus pembunuhan yang menimpa driver taksi online sampai akhirnya merenggut nyawa mereka. Mudah-mudahan kejadian ini bisa menjadi pelajaran buat kita, bisa meningkatkan kewaspadaan kita, karena memang kondisinya memang sudah sungguh sangat rawan. Pertama, memang di mana-mana, di jalan-jalan maupun di gang maupun di mana-mana itu sepi, terus tidak banyak kegiatan, dan itu juga bisa meningkatkan niat kriminalitas buat orang-orang yang berniat jahat. Kemudian kedua adalah tuntutan ekonomi, di mana sekarang pemasukan banyakkan orang itu sangat berkurang, bahkan mungkin sebagian orang tidak ada pemasukan sama sekali, sementara pengeluaran atau tuntutan yang harus dikeluarkan itu banyak dan terus berlanjut. Itu juga yang menjadi asal muasal akhirnya timbul tindakan kejahatan. Kemudian ketiga, adanya asimilasi dari pemerintah, yaitu melepaskan beberapa pelaku tindak kriminal yang sudah dipenjara akhirnya dibebaskan karena memang untuk mengurangi resiko penularan virus corona di dalam penjara. 3 hal ini yang membuat kita harus ekstra full 1000% hati-hati dan waspada untuk bawa taksi online. Buat teman-teman, mudah-mudahan selalu dilindungi, selalu diberikan kesehatan, dan jangan lupa tetap waspada, tetap berdoa. Kalau bisa menurut gua mendingan gak usah jalan dulu sampai akhirnya kondisi semua ini bisa berjalan seperti biasa lagi, seperti normal, seperti dulu lagi. Oke, sampai di sini video gua yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa memberikan suatu pencerahan, bisa meningkatkan kewaspadaan kita. Makasih banyak yang sudah nonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe buat yang belum subscribe channel ini. Kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Gue cabut dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, sob.